Oke, kita sekarang sudah siap-siap menuju ke Sunter 1 untuk menjemput teman-teman dari warga RW 09 Sunterjaya yang mau Jenba ke Bantar Gebang. Ya, oke. Ini teman saya nih, Mang Ocon nih, yang mau mendampingi kita menuju ke Bantar Gebang. Gimana Mang Ocon, udah siap? Oke, siap. Siap, sudah sarapan dan sebagainya, siap meluncur ke tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Oke. Oke, sahabat Palu Gada, sekarang kita ada di Jalan Mandor Tiren. Kita mau menuju ke titik tempat berkumpulnya warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RW 09 Pak Haji Farul Roji, yang terhormat LMK RW 09 Pak Haji Sehu, yang terhormat para ketua RT maupun pengurus RT di lingkungan RW 09 dari RT 1 sampai 13, termasuk dengan para kader dari RW 9 yang sudah berseragam, sama staf RW, pengurus RW katanya juga hadir. Lalu tentu yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini sebagai PIC dalam rangka kunjungan pengurus RW, RT maupun kader RW 09 ke Sariater, bukan ya? Ke Bantar Gebang, ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Ini tentu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, karena kalau sendiri kita nggak mungkin ke sana. Gitu, datang-datang ujuk-ujuk ke Bantar Gebang kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ini kita akan melihat kondisi Bantar Gebang yang memang menjadi tempat pembuangan akhir khususnya bagi masyarakat Jakarta. Gitu. Jadi Bapak Ibu biar lihat nanti gunungan-gunungan sampah yang luar biasa. Itu merupakan produk dari kita. Salah satu mungkin nanti Ibu ketemu juga sampah yang Ibu buang pernah. Gitu. Wah, ini punya saya nih kan, gitu bisa jadi. Gitu kan, entah pakaian bekas atau apa gitu. Nah, ini gunanya tentu teman-teman LH memberikan gambaran ke Bapak Ibu bagaimana sudah overloadnya sampah masyarakat DKI. Itu kenapa keluar pergub tentang pengelolaan sampah. Jadi supaya Bapak Ibu juga punya rasa, punya kepedulian bahwa kalau kita buang sampah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi, apakah mampu Bantar Gebang menampung sampah-sampah dari kita. Gitu. Itu tentu gunanya nanti Ibu bisa membawa ilmu yang nanti kita dapat di sana, memberikan kalau bahasa pemerintah tuh ketok tular. Gitu kan. Jadi menularkan ke kader-kader yang lain, ke pengurus RT, ke warga bahwa ini loh kondisi tempat pembuangan akhir kita, gitu kan, sudah penuh. Jadi pentingnya melakukan pemilahan sampah dari sumber, gitu. Jadi yang masuk ke sana kalau bisa memang sudah dalam bentuk residu, bukan yang tadi. Jadi bukan yang memang masih banyak, yang masih sebenarnya masih bisa kita olah. Sebagai gambaran saja di Kelurahan Sunterjaya ini, makanya saya ajak juga teman-teman nanti mewakili untuk hadir ke mana? Ke Bantar Gebang. Ini mereka punya tabungan yang luar biasa dari bank sampah.
gitu, sekitar 5-6 juta ya Mas Dian ya per bulan. Gitu, per bulan kita ngambilin sampah warga sebenarnya itu yang tidak Bapak Ibu pilah gitu, entah itu dari saluran. Jadi teman-teman saya ini PPSU kalau kerja itu sambil mengutin sampah plastik, itu baru dari sampah plastik, belum dari sampah yang lain gitu kan. Misalkan dari apa, dari kalau bahasanya Pak Kasudin mana si Desi Kakaresi ya gitu kan. Jadi mulai dari apa, kayu segala macam gitu. Jadi mudah-mudahan kunjungan hari ini tentunya membawa manfaat bagi kita semua, khususnya buat lingkungan RW 09, karena saya berencana setelah ini mudah-mudahan Pak RW dan para pengurus RT mendukung penuh. Alhamdulillah di kita di Sunterjaya ini kita sudah mempunyai 2 kampung proklim, RW 1 dan RW 5 yang sudah mendapat penghargaan tingkat nasional. Mudah-mudahan kalau kemarin RW 9 baru sampai DKI, siapa tahu nanti didorong lagi bisa mulai menata. Jadi ada tidak hanya 2 RW tapi RW 9, karena kemarin kan sudah sampai sini terus kendor lagi, sudah sampai DKI kendor lagi. Mudah-mudahan nanti bisa apa, bisa sama-sama lah gitu, karena target saya RW 9 yang terutama RW 4, RW 7 gitu kan. Jadi 3 itu yang prioritas. Kalau RW 5 RW 3 ini juga mulai berbenah. RW 6, RW 11 nanti akan kita lanjutkan setelah 3 RW target saya tadi. Gitu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak menyempatkan untuk untuk ikut kunjungan. Dinikmati saja, gitu kan. Kalau memang ini tadi Pak RW sudah menyediakan masker, mungkin tidak terbiasa. Kalau nanti ngelihat di sana pasti kan nggak ada yang pakai masker, ya kan. Makan juga enak aja gitu. Tapi tadi Pak RW sudah menyediakan masker. Kalau memang tidak ini, mudah-mudahan sih sudah biasa ya, gitu, sudah biasa gitu. Jadi dinikmati kunjungannya. Terus yang pasti diambil ilmunya, gitu. Nanti disampaikan ke warga RW 09. Saya pikir itu Pak RW, Pak LMK, para pengurus RT maupun kader. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih ke PT Temin karena juga bersedia untuk mendukung kegiatan kita. Hadir Bang Midun dan rekan beserta konsumsinya ya, makan siangnya ya, gitu kan. Jadi nggak ikut doang, tapi bawa makan siang gitu. Sekaligus juga nanti bisa kolaborasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan PT Temin. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kak Diet, kita rencana hari ini mau apa? Hari ini rencananya dari RW 9 Papang Sunterjaya terdiri dari BPS RW, pengurus RW, kader, Desa Wisma, warga, serta dari unsur kelurahan dan Satpol LH akan melakukan kunjungan ke TPST Bantar Gebang, tempat pengolahan sampah Bantar Gebang. Insya Allah dengan kunjungan ini warga kita semua dapat melihat langsung bagaimana kondisi TPST Bantar Gebang saat ini, bagaimana pengolahan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Harapannya dengan kita sudah melihat secara langsung, warga dapat lebih peduli dengan sampah di rumah tangganya. Dengan demikian nanti diharapkan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal dapat meningkat, khususnya di RW 09 Sunterjaya dan secara umum di warga di Kecamatan Tanjung Priok. Mungkin itu. Ya, makasih. Jadi teman-teman semua, harapan kita adalah setelah warga melihat bagaimana kondisi Bantar Gebang saat ini, mudah-mudahan dia bisa bawa dan bisa terapkan ke lingkungannya agar dia memilah sampah, sehingga yang dibuang ke Bantar Gebang itu cuma residu yang memang sudah tidak bisa diolah kembali. Kalau yang organik dan non organik tentunya itu masih punya nilai jual yang bisa kita olah. Oke teman-teman semua, sampai ketemu. Kita
di Bantar Gebang. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di Bantar Gebang. Ya, kita udah di pintu tol Bekasi Barat. Ini ketemu Mega Bekasi, kita langsung belok kanan ya, belok kanan langsung naik flyover menuju ke arah Bekasi Timur. Tuh. Dari Jalan Narogong kita belok kiri ya, nama jalannya Pangkalan 2 kalau nggak salah ini ya. Kita ngikutin jalan ini kurang lebih 700 sampai 800 meter sampai tujuannya. Cuma titiknya di mana nanti tergantung dari tim LH-nya. Oke. TPST Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah masyarakat Jakarta, di mana luas area tersebut sebesar 110,3 hektar. 82% untuk area pembuangan sampah dan 18% untuk sarana dan lain-lain. Saat ini sampah yang masuk ke area ini sekitar 7.500 sampai 8.000 ton per hari, jika ditumpuk mencapai 40 meter ketinggian gunung sampah tersebut. Menyikapi hal ini, maka pada tahun 2021 Gubernur Jakarta mengeluarkan Pergub nomor 102 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar mengelola sampahnya dengan cara memilah sampah sesuai jenisnya, mengurangi produksi sampah, dan mengelola sampahnya menjadi hal-hal yang bermanfaat seperti kompos ataupun yang lainnya. Ini perlu dilakukan mengingat jika dibiarkan, maka akan terjadi over capacity, sehingga akan ditutup tempat pembuangan sampah ini. Untuk itu masyarakat yang peduli dengan lingkungannya terlebih tentang sampah, diperkenankan untuk melihat langsung apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jakarta terhadap sampah. Harapannya setelah melihat kondisi langsung masyarakat bisa lebih bijaksana dalam mengelola sampahnya, dan menjadi habit yang baik yang bisa ditularkan ke yang lain. Setelah mendapatkan penjelasan tentang kondisi Bantar Gebang saat ini dan bagaimana ke depannya, maka warga dipersilahkan melihat kegiatan yang sedang dilakukan di lapangan. Tempat yang pertama dikunjungi adalah melihat gunungan sampah, di mana gunungan sampah tersebut ditutup oleh geomembran. Geomembran berfungsi untuk mengurangi penyebaran lalat yang menempel pada sampah, sehingga membatasi penyebaran penyakit, kemudian menutupi sampah terhadap air hujan yang berakibat menjadikan air lindi pada sampah, dan juga dapat mengurangi wangi tak sedap. Itu sama juga. Sampah itu. Kalau lama apa baru ya kenapa sih Pak? Pak ada pertanyaan Pak, kenapa sih Pak? Oh di atas ada di sini ya. Oh pertanyaan keselamatan ya. Keselamatan dulu yang sudah berkenan. Oh ya
TPS juga dan juga kita juga mereka. Kami akan sedikit menjelaskan terkait. Jadi sekarang itu kita ada di zona 1, di mana di zona 1 ini luas sekali. Sampai sekarang namanya jadi gabungan zona antara 1 dan 2. Kita ini zona 1. Zona 1 sendiri ini ada 2 titik buang. 1B dan 1C. Jadi di titik buang itu fungsinya adalah untuk unloading atau penurunan sampah dari truk yang dibawa tadi. Setelah dibuang, sampahnya itu akan menuju ke beberapa titik buang yang ada di sini. Nah, kalau di sini titik buang zona 1 itu ada 2. Jadi sampah itu akan antri terus melakukan unloading atau penurunan sampah tadi. Kemudian di sini bisa dilihat ada beberapa alat berat, ada ekskavator, kemudian ada bulldozer. Untuk ekskavatornya sendiri itu ada di beberapa terapan ya, seperti tangga gitu. Fungsinya adalah untuk mengestafetkan sampah. Jadi sampah yang turun dari truk itu akan diambil oleh ekskavator, kemudian disalurkan oleh ekskavator untuk menuju ke terapan atau tingkat puncak gunung sampahnya itu. Kemudian dari situ bulldozer itu nanti akan merapikan sampah-sampah yang dibuang oleh truk tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kita sendiri ini kita sedang berdiri di geomembran. Geomembran itu sendiri fungsinya adalah ada banyak ya. Pertama untuk mengurangi bau. Tentunya kan dengan ditutupi seperti ini, bau dari sampahnya itu kan nggak keluar ya. Kemudian juga bisa mencegah terjadinya persebaran penyakit ya, karena ditutup seperti ini. Jadi kan tidak ada lalat yang hingga kemudian seperti itu. Harus menabung di bank harusnya berhenti dulu situ. Gayanin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dari warga masyarakat RW 09 dapat berkesempatan untuk mengunjungi TPST Bantar Gebang, Bekasi, dalam rangka kita melihat kondisi gumbukan sampah Jakarta yang setiap hari diangkut ke tempat ini, yaitu daerah Bekasi Bantar Gebang. Adapun tujuan kita ke sini adalah sebagai edukasi dan juga implementasi daripada Pergub 77 tahun 2020, yaitu tentang pengelolaan sampah, bagaimana caranya supaya warga masyarakat mengurangi produksi sampah, terutama sampah rumah tangga yang memang pada saat ini Jakarta sudah menghasilkan sampah setiap hari itu sampai 7.400 ton. Dengan volume yang sebegitu banyak, ini perlu adanya solusi sebagaimana untuk mengurangi daripada volume sampah yang memang kondisi ini produksi sampah katakanlah itu paling besar adalah sampah rumah tangga. Untuk itu kami mengajak warga masyarakat, terutama para pengurus RT dan RW, untuk meninjau langsung ke tempat pembuangan sampah ini agar kita termotivasi bagaimana caranya untuk mengurangi sampah yang dibuang atau dibawa ke TPST Bantar Gebang ini, agar penampungan daripada TPST Bantar Gebang ini dapat berkelanjutan. Karena kalau volume sampah kita tidak kurangi, mungkin beberapa tahun ke depan akan ditutup karena volumenya sudah tidak mencukupi. Dan juga kita di sini akan melihat pengolahan sampah, diantaranya adalah sampah yang dijadikan sumber energi, yaitu berupa listrik, dan juga ada gas, dan juga nanti dijadikan pupuk kompos, baik itu pupuk cair ataupun pupuk yang kering.
Demikian uraian atau sambutan dari kami selaku Ketua RW 09 dalam hal ini. Mengucapkan terima kasih juga kepada para warga masyarakat dan juga Sudin Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priuk yang sudah memfasilitasi kami dalam berkunjung ke TPST Bandar Gebang, dan juga tak lupa kepada PT Temin yang sudah mensupport ya kegiatan ini dapat terlaksana. Demikian, dan harapan kami dengan kita mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir ini, kita berharap bahwa seluruh warga Jakarta, khususnya warga RW 09, mengurangi sampah. Dengan apa? Dengan kita pilah ya. Sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, sampah B3. Kita kurangi, kita olah. Sampah organik kita olah ya dengan jadikan pupuk. Sampah anorganik bisa dijadikan uang atau kita jual melalui bank sampah yang ada di RW 09. Mari warga masyarakat Jakarta, khususnya warga RW 09, kita pilah sampah, kita kurangi sampah. Terima kasih. Sampah baru, jadi kita pakai sampah yang lama, sampah yang disampah yang sudah berumur sekitar ada yang 5 tahun, ada yang 7-8 tahun yang disampah, yang sudah berumur. Nanti pokok-pokoknya seperti ini, prosesnya seperti ini. Sampah itu mulai dia, sampah itu
Oke, jadi di sini aku yang jelasin proses jadinya pupuk kompos yang ada di UPST. Jadi pupuk kompos itu hasil dari zona yang udah diindepin sekitar 3-6 bulan. Terus disaring di mesin ini, hasil pupuk jadinya ditaruh dan bisa diminta, tapi dengan syarat harus ada surat gitu ke kantor depan. Dan untuk residunya dibalikin lagi ke zona karena memang sudah tidak bisa terpakai lagi. Begitu. Kalau untuk bahan baku dari pupuk kompos biasanya itu kita ngambil dari pasar. Apa yang BPPT ada kan, nah itu sampah-sampah yang dipilah itu biasanya jadi pupuk. Ini sampah plastik yang akan diolah menjadi bahan bakar untuk pengganti batu bara ya, yang diproduksi oleh UPST Bantar Gebang. Sampah-sampah yang keras, ada batu, ada kayu-kayu ya. Pak, ini alatnya apa namanya? Alatnya apa? Teraselek itu namanya. Ini merek atau alatnya? Sama alatnya itu? Ya, fungsinya untuk apa? Tidak buat pisahin nyaring. Oh, nyaring dari yang kasar sampai yang kecil. Pasir, batu itu dikeluarin lewat sana. Sisanya kan ini Pak, sisanya plastik seperti ini. Ya. Yang plastik yang tadi buat tambahan batu bara itu ya? Ya. Nanti di sini namanya Stelia kalau nggak salah Pak. Ntar yang ini disaring pakai angin kencang, jadi kepisah yang berat sama plastiknya. Kalau plastik kan nanti gampang semua. Nah, kalau yang ini berapa Pak? Ini alat apa? Ini tuh buat pre-treatment Pak. Jadi dari yang itu kan konveyor, terus masuk ke sini, dia itu kepisah nanti yang batu-batu sama kayu itu nanti turun, terus plastiknya ke sana. Nah biasanya di sini tuh ada pekerjanya, dia misahin sampahnya. Jadi misahin dari yang kayak kaleng, terus yang logam-logam, terus misal ada kayu juga itu dipisahin, terus nanti ke atas, terus jatuh ke bawah, terus gitu buat pembakaran di PLTSA. ini penyaringnya dari mulai yang berat sampai nanti sampai jadi kompos itu ya?
Ini tadi ada 3 tempat Pak. Yang sana tadi itu kompos. Di sini ini landfill maning yang buat bahan baku pembakaran semen yang campuran batu bara. Sedangkan kalau yang ini tuh untuk bahan baku PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi beda 3 proses. Instalasi pengolahan air sampah. Ini bak pertama yang dari landfill, dialirkan airnya melalui pipa ke bak 1 ini ya. Nah, ini agar oksigennya bertambah, dibuat seperti ini, gelembung-gelembung seperti amplop. Nah, terus ke belakangnya ada bak 2, bak 3, dan bak 4 yang intinya air terakhir itu air sudah bisa dibuang ke masyarakat atau ke saluran. Nah, itu urut-urutannya yang 1, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Nah, terus ini terakhir ini ini adalah air yang sudah bisa dialirkan ke masyarakat. Nah, Dengan selesainya kunjungan kita ke instalasi pengolahan air sampah, maka berakhir pula kunjungan kita ke TPS Tebantar Gebang. Semoga liputan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makan. Kerja belum makan mulu. Kerja belum makan mulu nih. Mulai sekarang kita kelola sampah kita dengan baik sesuai jenisnya.